Oke guys, balik lagi sama gue Cekal Motovlog. Dan kali ini gue akan membahas satu helm lagi ya. Setelah sekian lama gue gak ngebahas helm. Sekarang alhamdulillah gue berkesempatan untuk membahas satu helm yang ini dulu sempat viral banget ya, tahun 2022 atau 2021 ya. Pokoknya ya sekitar segitulah, 2021-2022 tuh viral. Karena desainnya, dia punya desain tuh kata orang tuh mantep gitu ya, mantep. Terus habis itu brandingnya juga ternyata bagus dan surprisingly ini adalah brand lokal ya, yaitu adalah helm NJS Helmet. Oke, NJS Helmet itu sebenarnya bisa dibilang kayak semacam apa ya, merek helm entry level lokal yang juga baru gitu. Ya memang kebanyakan helm-helm entry level tuh baru ya. Karena kalau misalnya kita berkaca kepada helm-helm high end yang lokal juga itu kan sudah pemain lama semua gitu. Kayak salah satu distributornya itu atau penjualnya apa ya? Ya distributor lah ya, karena dia yang megang pabrik juga kan kalau nggak salah. Itu ada KYT dan NHK, itu duo maut tuh kalau misalnya kita ngomongin helm di Indonesia gitu ya. Dia punya helm dengan range harga dari 500 sampai bisa ada yang 5 juta ke atas gitu ada. Nah, tapi NJS itu entry level dan dia newcomers juga, sehingga gua excited banget ketika tahu kalau sorry ini ganggu ya. Sorry, remote AC. Ketika tahu bahwa dia ngeluarin NJS Carbon. Pertama kali gue kenal sama NJS Carbon itu melalui NJS Kairos yang karbonnya. Tapi terus gue udah bosen ya pakai Kairosnya gue lepas ke temen gue. Dan ya impresnya sih sebenarnya oke, tapi bukan yang segitu bagusnya gitu loh, sehingga ya menurut gua rada kurang ya, sorry to say ya. Terus abis itu gua tadinya abis lepas Kairos gua rencananya mau balik lagi ke KYT X-Rays yang karbon, tapi ternyata sekarang udah langka banget barangnya dan susah didapetin, sehingga pilihan gua akhirnya tertuju dan ada di helm ini gitu ya. Nah, ini nama helmnya ini, tipe helmnya ini adalah NJS ZX1R Carbon. Di sini gua pilih yang spread toe ya, karbonnya. Jadi dia itu ngotak-ngotak kayak gitu ya, kayak kalau orang-orang bilang tuh kayak rajutan, kotak-kotaknya, polanya tuh kotak-kotak gitu. Jadi bukan yang forge atau bukan yang Kevlar gitu ya. Nah, oke. Gue terus terang sebenarnya selama gue nggak bikin video review helm, gue tuh beli helm tuh sering gitu. Kenapa? Karena gue orangnya cukup bisa dibilang cukup penasaran gitu loh. Orangnya tuh gampang penasaran sama produk-produk yang memang kata orang gitu ya. Kata orang emang bagus gitu ya. Sorry ada yang ganggu lagi. Kata orang emang bagus, terus abis itu kata orang juga ini produk enak gitu kan, dan patut dicoba. Itu gue selalu beli gitu. Contohnya kayak kemarin best purchase gue itu tahun 2022 itu adalah NHK S1 GP Pro gitu. Nah, terus kenapa gak gue review? Karena gue pikir ya udah, yang review tuh udah banyak. Apa yang mau gue bahas lagi? Semua yang review rata-rata mengunggulkan helm itu. Dan ya udah dinominasin sebagai helm terbaik oleh suara yang dominan lah gitu ya, atau suara yang terbanyak gitu ya di YouTube. Ya udah, mau gue apain? Gue puji-puji juga orang udah tahu ya itu terbaik. Udah selesai gitu. Ibarat kata dia udah mentok gitu. Jadi nggak ada yang bisa dibahas lagi kan gitu. Karena memang jujur helm itu minusnya tuh kayak nyaris gak ada, kecuali desainnya yang nggak semua orang selera gitu aja gitu. Selebihnya sih oke banget. Makanya tuh habis itu gue bingung mesti bahas apanya. Ya udah akhirnya gak gue bahas di YouTube gue. Dan inilah baru nih ya kan, gue mau bahas. Nah, yang NJS Kairos kemarin kenapa gue nggak bahas? Karena gue males
selek sama anak-anak NJS, karena lu tahu anak-anak NJS itu militan. Sorry, bercanda ya teman-teman ya. Tapi jadi gue kayak ya udahlah nggak usah dibahas. Toh juga memang lebih cenderung banyak minusnya ketimbang plusnya daripada helm itu. Oke, nah ini helm ini, nah ini berbeda teman-teman ya, berbeda. Dan gue review ini nggak asal-asalan loh. Gue review ini nggak cuman setelah gue pakai lama, nggak cuman setelah gue pakai ngebut, nggak cuman setelah gue pakai jalan jauh, tapi setelah gue crash. Ya, yes, ini helm adalah penyelamat gue. Alhamdulillah, terima kasih Allah, melalui helm ini ya, kepala gue semua terselamatkan ya, bahkan sampai leher-leher gue tuh terselamatkan. Kenapa? Nah itu ya. Jadi gini, gue mungkin biar seru ya, gue cerita kronologinya terlebih dahulu nih ya kan. Jadi kemarin, baru aja kemarin, gue itu diundang ke salah satu rumah saudara gue untuk berbuka bersama, karena kan ini sedang puasa ya. Nah, jadi ya udah, kita ada culture di Indonesia namanya bukber, buka bersama. Ya udah dong, ya namanya saudara ngajak ya kan. Nah itu gue OTW ke sana ya setelah gawe, karena kan gue gawe pulang sore ya kan. Gue OTW ke sana setelah gawe, ya udah seperti biasa sore-sore ya kan, jalanan di daerah TB Simatupang di situ ya kan, itu udah macet stagnan banget ya kan. Ya udah dong, kita santai aja, santai aja. Itu gue pakai enak banget teman-teman ya helm ini, karena enteng ya. Sebelum nanti kita akan baca dia punya spesifikasi, enteng dan gak bikin pegel di pundak gitu ya. Padahal gue juga lagi carry backpack gue gitu di belakang dia, yang pasti kan melingkar ke sini kan ya. Itu enggak mengganggu sama sekali, berkat ya helm ini itu memang ringan sekali teman-teman, karena emang dia karbon ya kan. Nah jadi selama macet-macetan itu gue santai. Gue naik Honda Speci 110 yang memang sudah up ya cc-nya menjadi 135. That's why gue perlu pakai helm yang full face seperti ini, karena memang pengeremannya juga belum gue upgrade. Nah ini adalah menjadi salah satu penyebab juga nih nanti ya. Nah jadi nanti ini juga ada moral dari ceritanya, ada pelajaran dari cerita ini yang mudah-mudahan bisa kita sama-sama buat bahan belajar ya satu sama lain ya. Nah lanjut lagi, akhirnya alhamdulillah kita berhasil menerjang kemacetan itu, sampailah kita ke daerah Cijantung, tempat dimana saudara gua tinggal. Nah udah deket banget ya, sekitar 200 meter lagi lah untuk menuju gapura rumah sepupu gua, saudara gua. Itu tiba-tiba ada mobil dari kiri yang terlihat seperti parkir, ya mobil Innova gitulah ya, terlihat seperti parkir karena dia markirinnya itu di kiri, itu di depan gerbang rumah gitu. Sehingga gue pikir, oh ini orang parkir nih gitu kan. Gue nggak lihat ada sign ada orang masuk atau ada orang di dalam mobil, karena kacanya juga cukup gelap mobil itu. Terus kondisinya hujan ya, hujan sedikit lah gitu, rintik-rintik. Dan tapi aspal udah basah gitu. Nah, terus tiba-tiba ketika gue sudah mendekat, ini mobil itu belok kanan ya, ini mobil belok kanan, dan dia itu ngesennya itu pas dia belok, bukan sebelum dia belok. Dan dia tuh belok kanannya langsung kayak begini loh guys, jadi nggak yang pelan-pelan begini ya, tapi langsung yang ke kanan zet gitu loh, jadi langsung malang jalan. Nah akhirnya gua karena di belakang gue juga ada kendaraan kan, ya udah gue kena ya kan, keplanting, ngerem mendadak juga, ngerem mendadak dulu terus kena, keplanting, motor gue udah kebalik-balik, guanya kebalik-balik, dan ya udah gue rebahan dulu di aspal ya kan. Wah untung alhamdulillah depan gue itu sepi, karena ya mobil itu memang melintang gitu, jadi nggak ada yang bisa lewat juga gitu kan. Jadi pas kerasa brok gitu kan udah, tapi tuh mobil juga aman, nggak kena motor gue ya. Dan yang gue inget jelas itu ada suara crispy banget nih dari helm ini gitu, karena ngegesek ke aspal gitu, rek gitu. Wah langsung anjrit nih helm baru gue. Aduh ya udahlah gitu kan. Gue bangun ya nggak bisa lihat helm dong, helm masih terpasang ya kan. Gue bangun masih sempoyongan, tapi gue bangun. Alhamdulillah ada yang nolongin juga, bapak-bapak, tapi yang pengendara mobilnya malah nggak nolongin gue. Ya dia cuman tiba-tiba kucuk-kucuk dateng ya kan, nanya, mas gak apa-apa ya.
kita masa jawab nggak apa-apa sih ya kan, dan kenapa lu mesti nanya juga gue nggak apa-apa atau nggak, aneh ya kan, lu aneh banget cuy gitu ya. Lain kali kalau misalnya ini memang ya udah apa namanya, lu apa kek ya kan, berbaik hati menawarkan apa kek ya kan, jangan gak usah nanya mas gak apa-apa ya, udah jelas gue di sini nih berdarah guys ya. Terus di sini ada luka dalam juga di perut. Terus wah, ini kondisi gue full pack, full ini ya, full gear teman-teman. Ingat loh, ini full gear teman-teman ya. Ini sampai robek begini teman-teman. Ini kalau gue nggak full gear, ini udah ini cuy, ini udah harus dijahit apa gimana gue ini. Bener, ini mah gue nggak ada. Ini gue full gear. Makanya teman-teman itu pelajarannya harus full gear ya teman-teman ya. Bayangin. Berarti kenceng dong bang, ya kenceng ya kenceng gitu ya. Itu salah gue juga, kenceng ngebut karena hujan kan ya, gue yang buru-buru. Terus tiba-tiba ada mobil yang begitu, akhirnya gue ngerem. Nah rem gue juga belum pakem-pakem banget, ban gue kondisinya belum baru, belum gue ganti, ya udah tergelincir. Terus teman-teman, gue sampai nih ke rumah sepupu gue, saudara gue ya, pada panik kan, kenapa Vin gitu kan, kenapa nabrak ya gitu kan. Wah langsung diobatin gue segala macem. Habis semuanya reda, semuanya aman, akhirnya gue minta tolong ke temen gue yang kebetulan di saat kecelakaan juga dia menyaksikan itu, saksi ya. Dia di belakang gue kebetulan, tapi nggak di belakang banget, ada space beberapa, ada 2 motor gitulah. Terus tapi ya ketika gue guling-guling dia tentunya melihat ya, menyaksikan. Dan gue minta tolong dia, tolong ambilin helm ini gitu ya, helm apa namanya, NJS ini, helm gua ini yang saat itu emang gue pakai. Gue lihat sekelilingnya ya, gak ada baret-baret yang gimana-gimana, aman semua ya. Nah, gue tadi bilang kan, di leher gue pun alhamdulillah ini aman nih guys, aman, leher gue tuh aman ya. Yang sakit tuh dada ya, pasti perut, sama ini udah pasti nih, sama kaki tuh udah pasti banget gitu. Karena kebetulan gue salahnya pakai sepatu yang bukan khusus untuk rider gitu. Nah, kenapa tadi balik lagi ke leher ya? Kenapa leher gue aman? Gini teman-teman, logikanya. Ketika beban di leher kita, di pundak kita itu tidak banyak, teman-teman ya, leher kita otomatis itu bisa tetap rileks teman-teman saat kita jatuh. Nah, itu sebenarnya ya kenapa helm balap yang literally helm balap, apalagi itu sampai GP gitu ya balapannya, itu rata-rata menggunakan material karbon karena dia ringan gitu ya. Sehingga ketika crash atau gimana ya, leher ini, karena leher ini penting nih teman-teman ya. Karena kalau leher lu kenapa-napa, jangankan naik motor, naik apapun lu nggak bisa. Contohnya apa? Misalnya tiba-tiba lu nggak bisa nengok begini ya, apa namanya, jangan sampai ya teman-teman, amit-amit ya. Cuman kalau misalnya nggak bisa begitu, coba lu bayangin naik mobil ya, mau lihat spion gitu susah ya kan, mau gimana ya kan, semuanya utuh nih, semuanya aman, sini lu nggak bisa gerak, coba bayangin teman-teman ya kan, nggak bisa juga lu beraktivitas, ngapain juga nggak bisa. Nah, dan dia juga, lu bisa lihat di sini, ini ada namanya emergency. Ini kalau misalnya ini tuh emergency eject atau apa gitu. Jadi dia bisa ditarik untuk menyelamatkan kita ketika kita ya tidak berdaya gitu ya, amit-amit ya. Kita benar-benar unconscious. Ini di eject ya di sini, sehingga bisa mempermudah ya orang yang menyelamatkan kita, menolong kita untuk mengevakuasi kita. Terus helm ini di bagian busa, oke. Di bagian busa ini juga di sini dia melingkar gini teman-teman ya. Dan ini teman-teman, ini tuh gigit teman-teman, gigit, bener-bener gigit di sini nih. Nah, gigit di sini nih, ya. Sehingga nih bener-bener pas gue jatuh pun nih nggak yang godek-godek enggak, tapi ini helm juga nggak yang pas banget teman-teman. Ini longgar, tapi dia gigit di sini teman-teman. Ya, kalau kalian ngerti ya maksud gue ya. Jadi dia masih tetap menjaga posisi daripada si helm. Apa sih bang pentingnya helm itu tetap pada posisi yang seharusnya? Ya balik lagi, bisa berkaitan dengan tulang di sini kita ya, apa namanya, leher kita,
bisa berkaitan juga dengan impact daripada crash itu sendiri, gitu. Efek samping dari crash itu sendiri. Contohnya ketika misalnya helm ini kemana-mana, ya, yang dimana itu dialami oleh Sabi ya, ketika kecelakaan hebat tahun 2016, dia pakai AGV K3SV kalau nggak salah, itu dia ternyata nggak bisa menjaga si busa helm itu tidak bisa menjaga posisi helmnya itu di kepala dia biar tetap fit ya, biar tetap pada tempatnya. Itu akhirnya ya tulang-tulang semua di sini tuh harus diperbaiki. Nah, ribet kan? Ya, jangan sampai ya kayak gitu. Itu ini juga teman-teman, berefek juga gitu loh. Sangat berefek gitu ya. Oke. Dan ini helm adem ya. Kita sekarang udahlah nggak usah ngomongin kecelakaan yang kemarin. Alhamdulillah gue aman-aman aja kok teman-teman, santai. Guys, kita sekarang ke fitur-fiturnya ya. Ini adem ya, adem teman-teman, adem banget. Malah gue kalau misalnya ke puncak apa kemana itu males pakai helm ini sebenarnya ya, karena berasa nggak pakai helm teman-teman, karena saking ademnya. Karena kan kalau misalnya ke puncak kan kita biasanya mencari kehangatan, ini malah kita dikasih dingin teman-teman ya kalau pakai ini helm ya. Terus habis itu pembelian ini ya, setahu gue itu selalu dapat anti fog atau apa orang-orang bilang pinlock ya, pinlock itu. Dia, nah ini memang minusnya ntar kita bahas. Nah ini dia udah dapat anti fog nih ya di sininya, tapi karena gue nggak bagus masangnya jadi banyak yang kayak gitu-gitu ya. Nah ini teman-teman ya, nanti juga akan ada di video. Jadi yang kena impact yang parah ini ternyata adalah kaca gua ya, kaca gua tuh kegoret-goret. Terus gua nggak tahu nih efek jatuh apa enggak, tapi kayaknya ini efek jatuh deh. Jadi pas gua angkat visornya ini tuh bunyi stuck gitu tuh, kadang bunyi kadang enggak tuh teman-teman ya. Jadi itu efeknya, ini bukti nyata nih bahwa dia emang bisa jatuh, tapi overall bodinya nggak kenapa-napa. Dan alhamdulillahnya ini tuh kita tuh dapat 2 visor teman-teman, satu lagi visor yang dark gitu ya, yang hitam gitu kalau orang-orang bilang gitu ya. Jadi nanti kita bisa replace dengan visor yang lain ya, tapi kalau gue ya udahlah gini aja, orang nggak ganggu juga ya, selama nggak ganggu nggak masalah. Ini emang ya Allah, alhamdulillah banget sih, alhamdulillah gue masih selamat teman-teman ya. Terus ini juga udah friendly untuk pengguna kacamata, dan juga dia sudah ini kacanya ini kita bisa lock. Nah itu dia kacanya ke lock teman-teman ya. Walaupun mekanismenya gue kurang suka karena nggak memudahkan saat kita angkat dia lagi gitu ya. Ya jadi ketika kalian nggak mau nge-lock ya udah gini aja ya, gini aja udah ya. Oke. Lalu apalagi ya teman-teman ya, desain. Kita bicara desain, oke? Desainnya ini ya seperti helm full face yang terinspirasi oleh AGV pada umumnya. Tapi nggak masalah, toh juga KYT pun begitu teman-teman sebenarnya kan. Ya walaupun ada yang bilang itu terinspirasi dari Xiaomi gitu-gitu, cuman ya udahlah ya. Kita taunya orang awam mah kayak gue gini, taunya kayak AGV lah gitu ya. Ya udah. Ya seperti ini, nggak kayak NHK yang mungkin lebih punya ciri khas ya teman-teman ya. Cuman ya udah, ini mainstreamnya emang begini kok, jadi nggak apa-apa. Bukan nilai yang negatif banget, masih ada positifnya karena memang keren, aerodinamis dan tidak terlalu gede banget kalau dilihat dari belakang dan depan. Tidak seperti adiknya itu NJS Kairos. Lalu dia udah intercom ready juga. Desainnya apalagi ya, ini sih yang gue suka tuh, dia tuh lancip gini kan, seakan-akan dia udah memang sudah ada spoiler. Jadi udah ada built-in spoilernya teman-teman, sudah terpasang ya, sudah terinstall. Yang jelas tidak pakai 3M-an, jadi lebih aman. Contohnya nih udah pernah jatuh tapi tetap nempel ya teman-teman ya. Ada nggak yang ngalamin spoilernya ketika jatuh tidak nempel ya kan? Nah, rada malu ya teman-teman ya. Nah jadi ini udah ada visornya, nggak perlu ditambahin spoilernya nggak perlu ditambahin spoiler lagi. Lalu itu aja sih kalau untuk segi desain, yang jelas oke gitu ya. Sekarang kita ke negative sides ya, atau yang kurangnya daripada helm ini. Tidak ada yang sempurna di dunia ini karena ciptaan Allah pun itu dibuat berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing, apalagi ciptaan kita atau manusia. Oke? Jadi no offense, di sini memang adalah review yang sebisa mungkin jujur dan objektif. Oke. Untuk kekurangannya,
dia ini menurut gue di beberapa situasi terlalu enteng, sehingga ketika kita misalnya mengincar apa ya, bisa dibilang kayak aerodinamis dari angin gitu ya, kita malah kalah dengan anginnya. Dia tidak sanggup memecah angin. Gue nggak tahu sih, cuman gue yang gue rasa begitu. Jadi gue ketika pakai motor sport gitu kan, gue nunduk begini, bukannya dipecah anginnya, malah gue kena anginnya begini-begini. Kecuali gue ngetak banget begini ya, cuman kan gue nggak bisa lihat jalan ya teman-teman ya. Nah, lalu ya itu tadi ya, nggak tahu nih kacanya, menurut gue sih materialnya kurang banget sih teman-teman ya. Nggak yang terbaik gitu, cuman juga nggak yang jelek-jelek banget. Tapi ini kalau nggak salah udah flat visor juga gitu ya. Terus abis itu untuk busanya, untuk di dalam busanya ini ada beberapa spot yang masih rada keras untuk di kepala. Cuman nggak menjadi gangguan atau gimana, masih enak-enak aja dan masih oke lah pastinya. Dan yang terakhir untuk kekurangannya adalah dia ini apa ya? Ya, gue bingung sih kekurangan atau enggak ya. Karena gini loh teman-teman. Ya kalau misalnya kita, ya udahlah kekurangan aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi gini, ini tuh belum di OT ya, belum di OT atau apa tuh yang ini Snail atau apa ya gitu ya, pokoknya standarisasinya tuh masih SNI TO gitu loh, belum di OT dan lain-lain gitu. Itu kekurangannya menurut gua teman-teman. Oh ya, yang terakhir ada beberapa patternnya itu kayak kurang ketemu gitu loh teman-teman ya, karbonnya itu. Cuman ini sih karbon asli sih, cuman banyak yang patternnya itu kurang ketemu gitu teman-teman. Tapi minor, jadi nggak terlalu mencolok. Oke, ya. Jadi itu aja teman-teman review kali ini. Ya, sorry ini kalau panjang banget. Semoga bisa menemani waktu-waktu menjelang berbuka kalian. Ya, intinya pelajarannya adalah ketika lu upgrade cc motor lu, jangan lupa lu ngerem. Jangan lupa pengeremannya lu upgrade ya teman-teman ya. Tolong jangan lupa pengereman lu upgrade, kaki-kakinya lu upgrade. Salah satu yang paling penting adalah bannya. Oke. Jadi itu moral of the story-nya. Semoga tidak terjadi pada kalian. Cukup gue saja yang tergelincir gitu ya. Moga-moga nggak ada yang ini, karena memang top banget karyanya Rare Garage ini dari Bro Barok nih, mekaniknya parah sih teman-teman ya, parah. Ini motor hibridnya parah gitu ya, boleh diadu lah sama motor-motor 150-155 sih oke lah gitu ya. Aduh ya Allah. Jadi itulah moral of the story-nya ya, jangan lupa upgrade pengereman. Oke, mantap. Oke, sekian ya teman-teman, thank you udah menyaksikan sampai habis. Selamat berbuka puasa, sampai jumpa di video berikutnya, bye bye.